Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Saudara dimanapun kita berada, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat hari ini, buat rahmat-Mu, penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami umat-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Indonesia dipulihkan dengan cepat, Indonesia dipulihkan, bahkan dibangkitkan ya Tuhan. Dijauhkan dari segala resesi ekonomi Bapa, bahkan segala perekonomian yang ada di Indonesia Tuhan akan pulihkan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, bahkan dari pemerintahan pusat sampai daerah ya Tuhan. Kami bersyukur, berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk generasi kepada generasi, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia ya Tuhan, akan dibangkitkan di bangsa ini ya Bapa, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, bahkan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Biarlah dari gereja-gereja yang ada di Indonesia Bapa, semuanya akan bersatu hati, bergandengan tangan bersama-sama untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar di akhir zaman ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo ya Tuhan, beserta wakil-wakilnya dari cabang khusus bahkan sampai rayon Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri ya Tuhan. Semuanya dipakai Bapa dengan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa sepakat di dalam nama-Mu Bapa, COVID-19 diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Namanya Tuhanku,
di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, gunung batu keselamatan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita katakan lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. 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 Suarakan haleluya. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja, dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut,
maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, kami rindu Kau Tuhan Yesus. Longs to see you, Jesus.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi rema untuk kehidupan kami. Biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus yang menyertai kehidupannya, Engkau yang terus membimbing dalam kehidupannya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, buka telinga kami. Terima kasih ya Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Kita mau dengar firman saat ini. Setelah 1 minggu kita berjalan bersama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, mengalami banyak hal. Hari ini Tuhan mau banyak bicara dan mengingatkan kita tentang apa saja yang sebenarnya sudah Dia janjikan dan siapkan buat kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Yuk siapkan hati, siapkan Alkitab. Kita mau berdoa, habis itu kita dengar firman sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Orabaya kasin kanania matakana matakana dia batakara barada barada barada. Hikararia batakara daba. Kuasa Roh Kudus turunlah. Penuhi kami semua, ampuni kuduskan kami. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu turun memenuhi kami semua. Bukan cuma mengurapi, tapi penuhi kami. Biar kami boleh terima yang terbaik dari Tuhan. Bersabdalah, wahyukan apa yang jadi isi hati-Mu, supaya kami semua bisa terima berkat yang terbaik dari Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami yang mendengar. Sama-sama kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang masuk ke akhir dari tahun 2022, Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan kita kembali bahwa lewat Yesus, lewat iman terhadap salib Kristus, banyak hal Tuhan janjikan kita terima. Kita nggak cuma sekedar terima keselamatan, tapi ada banyak di dalam keselamatan itu. Ada satu paket lengkap yang Tuhan siapkan. Sehingga kita harusnya nanti respon kita benar. Tidak khawatir dengan banyak hal, tidak terombang-ambing, tidak galau dengan segala hal tantangan yang ada. Tapi boleh percaya karena di dalam Yesus ada pengharapan. Katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, ini sudah menjelang akhir dari tahun 2022 nih. Ntar lagi Natal. Saudara dikasih Tuhan, yuk ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat janji Tuhan. Supaya kita siap mengakhirinya dengan baik dan nanti mulai lagi di 2023 dengan baik juga. Karena Tuhan sudah janjikan, maka itu pasti akan terjadi. Apa yang jadi janji Tuhan bukan cuma sekedar kata-kata manusia, isapan jempol. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah sabda. Semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan cuma kata-kata kosong. Tapi itu adalah sabda.
firman. Bahasa Ibraninya bara. Artinya ada kuasa mencipta di dalamnya. Jadi waktu Anda dan saya lihat keadaan kita hari ini, mungkin ada doa yang belum dijawab-jawab. Ada penantian yang masih kita harapkan. Atau bahkan ada yang sudah mulai berhenti mengharap. Hari ini dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, keadaan apapun yang ada dalam hidupmu, Tuhan bisa ubah semuanya sesuai dengan janjinya, agar janji Tuhan bisa digenapi. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena Dia Allah yang mendengar doa Anda dan saya. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, yuk sama-sama kita belajar percaya, bangkitkan iman. Nyembah Tuhan, dengar firman, itu dengan percaya. Alkitab cuma buku biasa kalau engkau tidak baca dengan iman. Begitu kita baca dengan percaya, maka dia menjadi firman Tuhan yang luar biasa. Ada rema di dalamnya, sabda dan janji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya sama Tuhan? Lebih lagi, bahwa Tuhan menjawab doa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, yes. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin. Anak-anak Bapa, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat janji Tuhan. Waktu Anda dan saya jadi manusia yang baru, lahir baru, percaya pada korban di kayu salib dari Tuhan Yesus, maka Anda dan saya di dalam Kristus, katakan sama-sama, di dalam Kristus. Di dalam Kristus memperoleh kekayaan rohani, ya, memperoleh kekayaan janji Tuhan, sabda Tuhan, yang kita warisi waktu Anda dan saya berjalan di dalamnya. Dan juga nanti secara utuh kita akan warisi bersama-sama dengan Kristus secara sempurna. Nah, saya mau ajak kita baca satu perikop, saudara. Efesus pasal 1 sampai ayat 3 sampai 14, ya, agak panjang hal kali ini. Tetapi nanti kita akan lihat satu-satu pelan-pelan lagi, ya. Kita review. Jadi kita baca dulu semua, baru kemudian nanti kita akan review. Lihat, ya, lihat bahwa ini ada janji Tuhan untuk Anda dan saya. Pegang, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Dalam Yesus selalu ada pengharapan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan kita hanya bisa mati, maka selesai sudah. Tapi Tuhan kita bukan cuma bisa mati tebus kita, Dia juga bangkit. Dan Allah yang hidup, Tuhan yang hidup ini memegang masa depan Anda dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan.
Efesus 1 ayat 3 berbunyi demikian. Saya bacakan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, buat janji-janjinya yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati dengan kekayaan rohani. Begitu Anda dan saya jadi manusia baru, ada di dalam Kristus Yesus, percaya dengan iman, maka engkau dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Pada waktu kita dimasukkan dalam tubuh Kristus, semua yang Yesus terima, engkau terima. Ini janji Tuhan. Makanya kita dikatakan menerima berkat rohani, kekayaan rohani, kekayaan sorga. Karena apa yang Yesus terima, kita terima. Jadi gak sembarangan waktu Tuhan bilang, siapa yang percaya, siapa yang ada dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan tuh gak gini saudara, gak nyuruh-nyuruh orang jadi seperti Yesus tapi tidak diberikan kemampuan. Enggak, begitu Anda dan saya ada di dalam Yesus karena engkau percaya padanya, maka gini, semua kemampuan yang Yesus punya engkau juga punya. Karena sama seperti Yesus anak Allah, Anda dan saya juga anak Allah. Jadi kita punya kapasitas untuk itu. Ya, cuma tinggal gini, orangnya mau atau enggak. Kemampuan Tuhan kasih. Ya, jadi kalau senang judul khotbah, judulnya hari ini adalah gini, kekayaan rohani atau kekayaan yang kita terima di dalam Kristus. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Katakan sama-sama dengan saya, segala berkat rohani. Segala. Jadi gak ada batasan, gak ada kecuali, gak ada. Segala di dalam Yesus. Tugas Anda dan saya adalah begini, sekali kita masuk dalam Yesus, dimasukkan ke dalam Kristus, jangan keluar lagi. Ya, jaga keselamatanmu, jaga rohanimu, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jangan keluar lagi. Supaya apa? Supaya Anda terima semua yang Yesus terima. Apa aja sih yang kita terima? Mau tahu ya? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, yang pertama, Efesus 1 ayat 4. Di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oh, kita kan belum dipilih waktu dunia belum dijadikan. Kok bisa Tuhan pilih kita? Tuhan tidak pilih spesifik orangnya. Tuhan dari awal sudah bilang, sudah buat rencana bahwa nanti semua yang percaya dan menjadi milik anaknya, itu yang nanti akan terima janji Tuhan. Semua yang menjadi keluarganya. Jadi yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan itu adalah prekondisinya. Ketika kita memenuhi prekondisi itu, kita memenuhi syarat itu, tiba-tiba engkau sudah ada di dalam pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, engkau sudah dipilih. Siapa yang ikut Yesus adalah sudah dipilih supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Memang kalau dengar kata kudus itu kayak syarat yang di awang-awang gitu ya. Kayak susah gitu ya. Kenapa ya? Susah banget ya. Orang dunia kok disuruh pakai hidup standar surga. Kayak susah begitu. Tapi tahu gak saudara, arti kata lain dari kalimat tadi? Dari awal waktu engkau dipilih untuk selamat, dari awal waktu engkau dipilih untuk ada dalam Yesus, sebenarnya Tuhan sudah menentukan engkau menjadi keluarganya Allah. Menjadi kudus, tak bercacat, berarti juga menjadi dekat. Karena gak ada orang gak kudus bisa dekat sama Tuhan. Baca Ibrani 12 nanti tahu. Kalau ada dosa, tidak ada kekudusan, gak ada yang bisa. Jangankan ketemu Tuhan, melihat aja gak bisa. Melihat Tuhan aja gak bisa. Jadi waktu Tuhan mau ajak kita kudus, minta kita tak bercacat, ngajarin kita supaya sempurna, sebenarnya ada maksud atau ada pesan lain di sana. Yaitu Tuhan pengen deket. Tuhan pengen deket. Deketnya sekarang lewat anugerah darah Yesus membasuh. Tapi Tuhan maunya nanti jangan cuma lewat darah Yesus. Anda biarlah jadi benar-benar kudus. Jadi benar-benar tak bercacat. Supaya selama-lamanya bisa dekat dengan Bapa di surga. Disayang dengan Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, engkau pun berada. Masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Itu berkat pertama loh. Ketetapan. Maaf. Yesus mati buat semua orang. Tapi tidak semua orang diselamatkan. Hanya yang menyambut karya Yesus yang diselamatkan. Anda dan saya termasuk di dalamnya. Yang kedua berkat Tuhan adalah ayat kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita diangkat jadi anak. Bukan karena mau-maunya kita, tapi mau-maunya dia. Mau-maunya Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam Yesus ada kasih karunia. Sekali lagi, hanya di dalam Yesus ada kasih karunia. Yang gak layak jadi layak. Bukan cuma layak untuk masuk dalam kerajaan Allah, layak masuk istana Allah, layak untuk dianggap anak Allah. Anda dan saya, ngerti gak saudara? Dijadiin anak itu apa? Kita ini tadinya di luar rumah, tapi sekarang kita dianggap orang rumah. Kita ini tadinya terbuang di luar, tapi kemudian dapat anugerah, boleh masuk, boleh tinggal, bahkan boleh menikmati status. Apa yang Yesus terima, engkau terima. Roma 8, di dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan. Jadi waktu kita di dalam Yesus, kita jadi anak-anaknya Allah. Anak-anak Allah. Tentu saja kita tidak bisa langsung semuanya menerima apa yang rumah sediakan. Karena kita harus berlaku, belajar seperti yang diminta oleh standar rumah itu. Semua rumah kan ada aturan. Betul? Nah, yang masuk ke dalam rumah ikutin aturan di dalam rumah.
belajar cara hidup di dalam rumah itu. Anak gelandangan di luar lalu masuk di rumah orang kaya. Yang punya rumah baik sih, ya, baik. Lalu dijadikan anak angkat, sah. Pakai surat, pakai notaris, pakai surat pengadilan, sah. Tapi habis itu si anak harus belajar hidup untuk hidup bukan dengan gaya di luar. Gaya di luar harus dibuang. Belajar pelan-pelan meninggalkan. Belajarlah hidup seperti memang engkau orang dalam rumah. Ya. Nah, kalau bingung mau belajarnya gimana, lihat kakak sulungmu. Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah lebih dulu memang anak kandung Allah. Kita ini anak angkat. Belajar lihat koko. Lihat abang rohani yang paling sulung. Yesus Kristus Tuhan. Belajar seperti Yesus. Ya toh? Si gelandangan yang masuk rumah orang kaya ini harus belajar kan. Kalau makan jangan ngangkat kaki. Kalau makan mulut gak boleh, apa itu namanya, ribut ya. Ya, mulutnya harus sopan dan sebagainya. Pakai bajunya gimana, mandi, bangun pagi. Sama saudara, waktu Anda dan saya di dalam Kristus, engkau dapat status anak Allah. Tapi habis itu kita harus belajar bagaimana caranya hidup dalam kerajaan Bapa kita. Kasih karunia membuka kesempatan. Sekali lagi, kasih karunia membuka kesempatan. Yang harusnya tidak pantas, engkau menerima anugerah. Yang kedua, yang ketiga yang kita terima, seiring dengan status anak Allah, adalah penebusan. Penebusan. Ya. Sekali lagi, waktu engkau ditebus, engkau dipindahkan, lalu engkau dapat status. Ya, harusnya mungkin ini dulu ya, penebusan dulu baru status ya. Tapi masalahnya ayatnya urutannya begitu, jadi saya bahas duluan yang tadi anak Allah. Gitu. Ya, buat kita yang hari-hari ini lagi banyak pergumulan, lagi banyak problem, lagi banyak tantangan, ingat pesan Tuhan ini. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu bukan orang yang kalah. Karena engkau diangkat jadi anak Allah, maka harusnya segala resources, semua sumber daya yang Bapakmu punya, itu juga milikmu. Dan engkau harusnya bisa akses itu dengan iman di dalam Kristus. Tugas kita hari ini ngecek lagi, kita ini lagi di dalam Kristus atau di luar Kristus. Kalau kita lagi di luar Kristus, makanya susah. Balik lagi, ayo bertobat, ayo masuk lagi di dalam rumah, hidup seperti orang di dalam rumah Bapa. Waktu engkau hidup seperti itu, engkau anak Allah. Belajar seperti Yesus hidup. Nah, sebelum bisa masuk ke sana, sadari juga ada berkat yang sebelumnya, yaitu penebusan, redemption. Efesus 1 ayat 7-9. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus, yang tadi diucapkan di ayat ketiga dan keempat, ya. Bahwa dari awal itu Tuhan sudah siapkan prekondisi di dalam Kristus. Ada jalan yang sudah disiapkan, kesempatan yang diberikan di dalam Kristus. Nah, sekarang waktu engkau dan saya terima pengampunan dosa, maka engkau dan saya memiliki kesempatan baru. Apa hubungannya penebusan dengan hidup kita? Kesempatan baru. Gak ada yang namanya sudah tidak mungkin. Gak ada yang namanya sudah mentok, gak ada harapan. Gak ada yang namanya hancurlah sudah. Gak ada, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Kristus semua tetap ada harapan. Kenapa? Karena penebusan itu membuka pintu yang tertutup. Sadari saja kekuranganmu, bertobat saja, lalu komitmen untuk melangkah kembali, berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi dia akan tetap bangkit lagi. Gak ada yang namanya sia-sia,
Nggak ada saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Percaya bahwa Anda dan saya punya kesempatan. Katakan sama-sama, kesempatan. Kesempatan. Bukankah Tuhan yang jaga kita sampai bisa ada di akhir tahun 2022? Bukankah itu kesempatan? Segitu banyak orang tidak bisa sampai di tanggal ini. Anda dapat, Anda dan saya bisa, kesempatan Tuhan kasih kepada kita. Saudara, yuk, ini berkat Tuhan. Kesempatan, ya, kesempatan. Berkat keempat. Ini lebih keren lagi. Efesus 1 ayat 10 sampai 11. Sebagai persiapan, jadi kenapa kita ditebus? Kenapa kita dapat status anak Allah? Supaya Anda dan saya bisa dapat semua berkat yang Yesus terima juga. Oke, lanjut. Semuanya itu saudara terima untuk apa? Ayat 10. Sebagai persiapan. Katakan sama-sama, persiapan. Sebagai persiapan untuk kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Wow. Jadi semua orang yang ditebus sama Tuhan, yang percaya pada Tuhan, dapat status anak Allah, dapat penebusan. Sebenarnya memang dari awal direncanakan untuk menjadi satu dengan Kristus Yesus Tuhan. Bukan cuma sekedar engkau bersama-sama dengan Tuhan. No. Menjadi satu dengan Tuhan. Ini ayat yang berkata, ini sebabnya ada ayat yang berkata, kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, siapa lawan kita? Dia bukan bersama, Anda dan saya bersatu. Ya. If you go with God, who can go against you? Ya. Nggak ada yang bisa melawan. Kenapa? Engkau dipersatukan dengan Tuhan. Dipersatukan. Saya lihat ada perlindungan di dalam ayat ini, dalam janji Tuhan ini. Waktu engkau bersatu dengan Kristus, waktu engkau terima Dia sebagai Tuhan, waktu engkau sungguh-sungguh dengan Dia, engkau ada di dalam Yesus. Hari ini Tuhan mau ngomong sama kita, Tuhan itu sudah punya rencana untuk menyatukan engkau. Dari awal engkau itu sudah direncanakan untuk bersatu dengan Yesus. Engkau bukan cuma orang yang di luar rumah terus diberkati gitu. Bukan. Engkau bukan cuma orang yang lagi di bumi, Tuhan Yesus di surga terus kamu diberkati. Enggak cuma itu, terlalu sedikit. Kalau cuma untuk itu, Yesus harus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Karena Dia ingin selamatkan Anda. Tapi abis itu bawa Anda dan saya masuk dalam kerajaannya. Dan bukan cuma jadi warga kerajaan, jadi sama-sama anak Allah, anak Bapa. Di dalam istana rumah Tuhan, rumah Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dipersatukan. Dipersatukan. Waktu kita lihat 2023, kita tidak bisa lihat apa-apa. Kita akan bingung. Ada apa ya di depan? Ada apa ya? Kemarin aja udah begitu dahsyat ya. 2,5 tahun udah, wow. Udah banyak hal yang kita lewatin. Ada apa yang di depan? Gak usah takut, gak usah bimbang. Kau dan saya bukan orang sembarangan. Engkau dan saya adalah anak Allah. Dan Tuhan rencanakan kita untuk jadi satu dengan Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kau hadapi, Kristus juga menghadapinya. Hadapi bersama dengan Tuhan. Masa depanmu adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah kasih rancangan kecelakaan. Semuanya baik saudara. Di dalam Kristus semuanya baik. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nah ini ada hubungannya nih. Kenapa sih sampai Tuhan harus menjadi satu dengan kita? Ayat ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus
boleh jadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kalau kita nyanyi, kita seolah kita memuji, mengeluarkan pujian. Waktu kita nyembah, kita mengangkat penyembahan. Tetapi ayat ini mau bilang begini, kamu itu puji-pujian. Bukan apa yang keluar dari mulutmu, tetapi dengan semua yang Tuhan kasih kepada hidupmu. Penebusan, status anak Allah, saudara dipersatukan dengan Tuhan. Kamu itu puji-pujian buat Tuhan. Wow, kita itu berharga di mata Tuhan. Saudara, waktu Anda dan saya berharap sama Tuhan dan hidup di dalam rencananya, kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Orang yang ngerti ya, kalau hidupnya itu sudah beroleh anugerah, dapat kebaikan, maka kita akan hidup untuk menyenangkan atau menyukakan orang yang sudah nolong kita. Betul enggak, saudara? Satu kali saya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saya dijauhi oleh banyak orang. Tapi ada 2 orang yang gak pernah jauhin saya. Selalu nolong saya. Ketika saya sendirian, mereka panggil saya, ajak ngomong saya. Dan mereka gak pernah tinggalin. Kalau mereka ingat, mereka akan selalu dekat. Mereka selalu akan ingat saya. Saudara, ini cuma kebaikan kecil. Memperhatikan dan mengingat. Saudara tahu, tanpa saya sadari, 2 orang ini masuk di hati saya. Jadi saya akan selalu susah untuk bilang tidak kalau mereka berdua minta sesuatu. Ya. Puji Tuhannya sih jarang minta mereka. Tapi saya tidak pernah lupa itu. Bahwa mereka pernah ada waktu saya butuh. Kita pengen lakukan sesuatu untuk orang itu. Itu normal. Nah sekarang saudara, Tuhan kasih semua. Berkat rohani, anugerah, janji-janji, penyertaan. Dan bukan cuma janji, digenapi saudara dikasih Tuhan. Ayat ini mau bilang, supaya kamu jadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadilah saksi Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang ada di luar istana kerajaan Allah, yang ada di luar kerajaan Allah, bisa masuk. Jadi bukan cuma kita yang terima, Tuhan rencananya banyak harusnya. Rumahku harus penuh katanya. Ya, buat keluarga kita yang belum diselamatkan, belum sungguh-sungguh. Buat teman-teman yang belum diselamatkan, belum sungguh-sungguh. Tuhan mau selamatkan semuanya. Terakhir saudara dikasih Tuhan, Dia gak biarkan kita sendirian. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, bukan cuma para murid, bukan cuma Paulus. Paulus bilang begini, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Stamp, dimeteraikan, ditandain, nggak bisa hilang, ditandain, dimeteraikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, guarantee bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Guarantee. Kita punya investasi di bank. Apa guarantee kita waktu kita taruh uang kita? Bank akan kasih surat. Mungkin kertas. Mungkin ada bukti tertulis. Guarantee. Dijanjiin bunga sekian, keuntungan sekian. Guarantee. Waktu Tuhan bilang kamu terima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan kasih berkat-berkat rohani hari ini. Tapi Tuhan juga janji nanti kamu akan terima utuh, sempurna di sana, di dalam kekekalan. Apa garantinya? Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan.
bahwa Anda dan saya akan sampai di sana. Haleluya. Kita bukan cuma jalan begitu ya, ngeglinding, hidup asal hidup begitu. Enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Kristus Anda dan saya pengharapannya tidak sia-sia. Di dalam Kristus Tuhan rencanakan Anda dan saya untuk maju terus. Dan Injil keselamatan itu akan digenapi dalam hidup Anda dan saya. Tuhan mau agar kita pegang ini, pegang janji Tuhan ini. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus. Makanya minta dipenuhi oleh Roh Kudus terus tiap hari. Jangan biarkan diri kita jauh dari Tuhan. Saat teduh yang rajin, banyak doa nyembah Tuhan. Itu menolong kita bahwa kita ini diingatkan terus ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ingat, ini jaminan, ini meterai. Wow, berkat rohani. Berkat rohani. Saudara, saya sangat percaya kalau rohanimu kering, jasmani juga akan kekeringan. Tapi kalau rohanimu diberkati, maka di alam jasmani engkau akan menikmati berkat juga. Oleh karena itu pastikan hidup rohanimu ada dalam Kristus. Janji Tuhan, pegang baik-baik. Tuhan mau Anda dan saya mengakhiri tahun ini dengan gagah perkasa di dalam Kristus. Supaya 2023 akan diberkati lebih lagi di dalam Kristus. Amin, saudara. Ayo tetap percaya sama Tuhan. Dalam Yesus ada pengharapan. Karena semua janji Bapa ada di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, di dalam Engkau kami terima janji Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali akan semua kekayaan rohani yang kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami gak perlu takut akan hari depan kami, karena ada penebusan yang sudah menjaminnya. Karena ada status anak Allah yang sudah kami terima. Karena ada ketetapan dari Tuhan, rencana untuk menyatukan kami dengan Kristus. Karena ada Roh Kudus yang menjadi meterai dan jaminan dalam hidup kami. Di dalam Engkau, apa yang Yesus terima, kami juga terima. Sesuai dengan firman-Mu di Roma 8. Tuhan, biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Biar setiap kami jadi saksi Kristus, jadi puji-pujian yang akan memuliakan nama Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, dan semua langkah hidup kami ya Tuhan. Kami gak perlu khawatir tentang apa yang akan kami hadapi di depan. Semua sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kami akan belajar percaya, melangkah di dalam Engkau. Bapa, aku berdoa kuatkan hari-hari ini semua yang sedang galau, yang sedang lemah, sedang putus pengharapan. Biarlah Tuhan sendiri yang peluk mereka. Hari ini Tuhan Yesus urapi mereka, biar makin erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, berkati semuanya.
keluarga-keluarga pulihkan, rohani-rohani kami pulihkan. Biar kami semua juga punya hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan, makin dekat sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari siapkan anggur dan roti. Kita sama-sama mau melakukan perjamuan kudus dengan benar. Untuk itu, yuk sama-sama introspeksi, periksa diri. Kalau ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Ora kama yashikara diabata kararabata kabaradabata kabaya shikaradabata kabayaba. Lewat perjamuan kudus ini kami akan makin erat dengan Tuhan, dan kami akan makin erat juga dengan sesama. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Itu semua kesalahan kami. Juga Tuhan, kalau ada ganjalan dengan sesama, ingatkan biar kami bereskan. Ayo masing-masing dengarkan suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ingatkan kesalahan, cepat minta ampun. Yang keraskan hati, kalau ada ganjalan dengan sesama, yuk cepat mengampuni. Jangan keraskan hati, biar janji Tuhan bisa digenapi dan kita bisa masuk dalam perjamuan kudus dengan benar. Oria mata karadia bata karada bata kabarada bata kabaya shikaradia bata karada barada barala barala barala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Kuduskan kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Ampuni semua yang ketidakkudusan dalam hidup kami. Urapi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami akui dan bereskan di hadapan Tuhan, Allah setia dan adil, mengampuni dan menyucikan dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari ambil rotinya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, syukur bagimu, terima kasih Aba. Oh ya ronia mata kamaya shada barana marala marala maya shadaba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh ya, rada bataka baya sada barala baralaba. Mari bahasa roh, angkat tangan kita. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu, curahkan rahmat dan berkat-Mu, biar hari-hari ini semua kami boleh kuat dalam Tuhan, jadi murid Kristus, dan terus ada di dalam Yesus, dalam janji Tuhan, hidup di dalam rencana-Mu, tidak terpisah dari Engkau, ada dalam kerajaan-Mu. Tuhan, sungguh-sungguh jadi anak Allah, hidup kudus bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong semua yang sakit sembuhkan, tolong semua yang putus pengharapan bangkitkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar hari-hari ini kami terima pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ucap syukur buat semua anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yuk angkat hati sama-sama, angkat tangan, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk jadi garam dan terang, untuk jadi puji-pujian bagi Tuhan. Kau akan dipimpin oleh Roh Kudus, kau akan dipimpin oleh firman Tuhan. Engkau akan melihat seminggu ke depan ini penyertaan Tuhan. Kasih karunia yang gak putus-putus hadir dalam hidupmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.